Bagaimana keadaan detik-detik terakhir sakratul maut seseorang hamba itu yang menunjukkan derajat ketinggian atau kehinaan? Jadi maksudnya ini apakah seorang itu bisa Ciri dilihat, husnul khotimah. ya Itu bisa intinya. dilihat seseorang itu hina atau mulia ketika dia sakratul maut? Apakah ada tanda-tandanya? Jika ingin melihat kemuliaan seseorang ketika hidupnya, lihat di akhir hidupnya. Bukan dalam perjalanan hidupnya. Saya ulangi ya, sederhana kok kalimat saya. Jika ingin melihat kemuliaan seseorang, derajat seseorang sisi Allah, lihat di akhir hidupnya, bukan dalam perjalanan hidupnya. Apa itu? Senyum setelah mati, keluar keringat di keningnya, keluar air mata. Husnul khotimah, kemuliaan diberikan Allah. Selesai. Itu hadis. Makanya saya suka melihat jenazah. Kalau saya lihat jenazah itu, saya buka itu. Baru saya doakan. Ya, itu ciri-cirinya. Karena saya temukan ciri-ciri orang soleh itu. Masya Allah wajahnya enak dilihat, senyum dia. Masya Allah. Jadi lihat itu. Makanya dulu sudah kita bahas, salah satu penyebab su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan buruk, lalai di dalam beribadah. Gemar melakukan perbuatan syirik. Yang ketiga, tidak istiqomah dalam melakukan kebaikan. Yang keempat, berburuk sangka kepada Allah. Yang kelima, tidak mau bersahabat dengan orang soleh. Itu variabel-variabel yang memungkinkan manusia su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Tidak istiqomah dalam kebaikan, suka melakukan perbuatan syirik. Yang ketiga, membenci orang-orang soleh. Contoh, jenggot. Ngapain? Nggak usah so alim lah, kayak kambing. Ini kan sunnah Rasul. Kita nggak sanggup, nggak apa-apa. Tapi jangan lecehkan orang mengikuti sunnah. Sering gitu Pak Ipan itu. Nggak usah lah fanatik. Baru tadi saya ditelepon jamaah. Jenggot saya tumbuh Ustaz, anak muda. Tapi ibu saya, keluarga saya bisa dihujat Ustaz. Nggak usah lah ente semak begitu. Berbeda jenggot. Bagaimana tanggapan itu Ustaz? Jelaskan kalau ini sunnah. Selisilah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi mencukur jenggotnya, memanjangkan kumisnya. Orang beriman mencukur kumisnya, memanjangkan jenggotnya. Ya udah, bagaimana kalau mereka tetap jadi pahala dua? Pertama pahala mengikut sunnah, kedua pahala sabar. Selesai. Ustaz Iban, kalau kita meninggal, sunnah Rasul yang kita bawa di tubuh apa tinggal? Ini kan. Bisa sekedar sudah meninggal, bisa sedekah sunnah? Enggak. Bisa saum sunnah? Enggak. Bisa ibadah sunnah? Enggak. Apa sunnah Rasul di tubuh kita yang lengket? Jenggot. Begitu mandor buka kelihatan berjenggot. Insya Allah aman. Insya iya. Makanya sederhana kalimat saya. Ketika seorang beriman meninggal, ciri pertama yang tinggal sunnah di tubuhnya hanya jenggot. Berhenti sholat sunnah. Berhenti ibadah sunnah. Berhenti sedekah sunnah. Hanya ini kok. Tapi kita nggak boleh mencela orang yang tidak berjenggot. Tapi hanya kita bujuk, kita ajak. Nggak mau ya sudah. Saya gitu aja kok, gitu aja kok repot. Nah ini seperti Pak Adrian ini. Jenggotnya Masya Allah. Iya. Cuma ada kadang, nggak enak Pak, saya domelin istri saya risih. Berarti Anda patuh kepada istri, bukan patuh kepada Rasul. Kalau istri begini dua kemungkinan. Nasihati, nggak mau tinggalkan. Atau nambah. Seperti Pak Adrian. Betul ya? Masya Allah. Wallahu alam ya. Iya. Kedua, saya merasakan ini Pak Adrian. Suatu saat mobil saya nggak bisa mogok, saya berhenti pinggir jalan. Ini kisah nyata, Allah berikan kemudahan ya. Ada orang naik mobil kijang di depan saya. Titit, ayo Pak. Loh, Bapak ini nggak mengenal saya tidak mengenal dia. Bapak mau ke Jakarta? Iya Pak. Kenapa? Saya nggak bisa naik kendaraan Pak. Udah ikut saya Pak, saya ke Jakarta. Duduk sini aja Pak. Jadi saya bilang, Ma, Bapak kenal saya? Enggak. Kenapa Bapak menolong saya? Karena Bapak seiman dengan saya lihat Bapak berjenggot. Subhanallah Pak Adrian. Bapak itu orang-orang ini, orang Gorontalo. Berjenggot dia. Karena saya lihat Bapak berjenggot. Saya pastikan Bapak seiman dengan saya. Saya lihat tadi nunggu kendaraan umum. Subhanallah. Allah tunjukkan kebesarannya di dunia itu Pak. Wallahi Pak, kisah nyata saya ada. Bapak kenal saya? Enggak. Tapi kenapa Pak tolong saya? Saya lihat Bapak berjenggot sama dengan saya. Berarti Bapak orang beriman mengikuti sunnah Rasul. Saya bilang, Masya Allah Pak, barakallahu fiik ya Pak. Betul, saya muslim Pak. Saya ada yang dari Medan. Oh ya, saya dari Gorontalo Pak. Wallahi Pak Adrian, saya dapatkan ini dari Allah. Disitulah saya semangat mengikuti sunnah.
Ya Allah, tapi kalau istiqomah hamba ya Allah, gitu sunnah Rasul. Subhanallah. Ya, ya Pak Yamin ya, kisah nyata yang tidak bisa saya lupakan. Ternyata begitu waktu saya tinggal di Hong Kong, saya lewat di Sogo, saya tinggal di Jalan Lausin Street di apartemen. Jadi kalau hari Ahad itu kan gak jauh saya dari Victoria, Pak ya. Saya assalamualaikum ya akhi, waalaikumsalam. Kaifa, alhamdulillah khair, saya bilang. Mohon maaf, Anda siapa? Saya bilang. Dia mengakui dari apa? Dari Jepang atau dari mana? Loh, I'm Muslim, Mister. Where come from? I'm from Indonesia, Mister. Are you Muslim? Yes, saya Muslim. Kenapa dipeluk? Karena dia lihat jenggot saya di depan Sogo itu. I'm Muslim, Mister, katanya. Begitu juga ketika saya di Madinah. From Egypt, yes. Dikasih saya makanan dibagi. Dipeluk saya. I'm from Indonesia, Mister. Oke, yes. Kisah nyata Pak Yamin di luar negeri saya dapatkan. Logika saya di mana Pak Adrian? Di dunia saja pun oleh pertontonkan betapa hikmahnya sunnah itu diamalkan. Di dunia wallahi Allah pertontonkan kebesaran sunnah itu. Ya Pak Adrian ya, biarkan jenggot itu.